Klepter 1271. Zeke meminta Wolfsgrid untuk menemuinya. Keserakahan serigala, suruh semua orang mundur dan biarkan musuh masuk. Zeke, musuhnya sangat kuat, dan bahkan ada seorang Archduke Platinum. Bisakah kau? Keserakahan serigala menghilang, tampak khawatir. Dia khawatir Zeke tidak bisa menahan musuh karena jumlah mereka yang banyak. Tidak apa-apa, Zeke meyakinkannya. Melihat Zeke penuh percaya diri, keserakahan serigala merasa lega. Bagaimanapun, dia percaya pada Zeke. Karena itu, dia segera memerintahkan para prajurit untuk mundur. Para prajurit berpura-pura kalah dan mundur. Pasukan besar musuh segera datang ke lubang gua. Tim pejuang yang kuat, memancarkan niat membunuh yang kuat, sangat mengintimidasi. Jika rata-rata orang menghadapi mereka, mereka sudah akan ketakutan setengah mati. Sementara itu, Zeke menunggu di pembukaan gua sendirian, tampak seperti kru perusak satu orang. Pemimpin tim musuh adalah Raja Tentara Bayaran Amerika Serikat, seorang Archduke Platinum, Bill. Bill memandang Zeke dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Hei, nak, teman-temanmu telah mundur. Kenapa kamu masih bertahan? Saya menegakkan keadilan dan kedaulatan, jawab Zeke. Puff. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara tentang keadilan di depanku? Bill mengejek. Aku kenal dia. Dia Marsekal Agung Rahasia, teriak seseorang. Kerumunan dilemparkan ke dalam keributan. Jadi dia Marsekal Agung. Tidak heran dia berani begitu sombong. Jika dia di masa jayanya, dia mungkin bisa mengancam kita. Tapi dia sekarang lumpuh, jadi kita tidak perlu takut padanya. Bill mencibir. Kau tahu, Marsekal Agung, selalu menjadi mimpiku untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Impianku akan menjadi kenyataan sekarang. Terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Haha. Marsekal besar adalah milikku. Tak satu pun dari kalian harus membawanya pergi dari saya. Begitu Bill selesai berbicara, dia bergegas ke Zeke. Dia secepat mobil saat dia menggerakkan embusan angin kencang. Berdiri di pembukaan gua, Zeke tetap diam dan acuh tak acuh, bahkan tanpa perubahan sedikit pun dalam ekspresinya. Baru setelah Bill berada beberapa inci darinya, dia akhirnya pindah. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan pipi Bill dengan cara yang tampaknya biasa saja. Memukul. Suara tamparan yang jelas dan keras memenuhi udara. Kemudian, Bill, yang berlari sepanjang jalan, jatuh ke tanah, dengan kepala lebih dulu. Pada saat yang sama, Zeke mengangkat kaki kanannya dan menginjak kepala Bill. Tengkorak Bill hancur di tempat sementara materi otak dan darah berceceran di mana-mana. Kedua bola matanya bahkan didorong keluar dari rongganya. Mereka terlempar ke cabang di dekatnya, bergoyang tertiup angin. Kerumunan yang bising tiba-tiba menjadi tenang. Semua orang melebarkan mata mereka saat mereka ternganga melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Raja Tentara Bayaran Amerika Serikat, seorang Archduke Platinum, sebenarnya dikalahkan oleh Zeke dalam satu gerakan dan kepalanya dihancurkan oleh yang terakhir. Sial, ini sangat sulit dipercaya. Apakah Marsekal besar benar-benar lumpuh seperti yang dikatakan rumor itu? Tidak. Bahkan di puncaknya, Marsekal Agung tidak sekuat dia sekarang. Mereka kemudian memikirkan aura mengesankan yang Zeke pancarkan ketika dia bergerak, yang jauh melampaui Archduke. Sebuah ide yang mengerikan dan berani muncul di kepala semua orang. Marsekal Agung telah mencapai kelas raja. Gedebuk, gedebuk. Satu demi satu musuh berlutut di depan Zeke. Bagi mereka, seseorang di kelas raja adalah dewa. Jadi, wajar saja berlutut di hadapan dewa. Tentu saja, hanya sedikit yang berlutut. Lebih banyak musuh masih berdiri tegak dan mendiskusikan masalah ini dengan antusias, dengan keyakinan akan kekuatan dalam jumlah. Hanya butuh 1 hari bagi Great Marshal untuk mencapai kelas raja sebagai orang cacat. Tambang batu roh sangat kuat. Karena seorang lumpuh bahkan bisa mencapai kelas raja, kita pasti bisa juga jika kita mendapatkan tambang batu roh. Zeke Williams, tambang batu roh adalah milik semua prajurit, jadi kamu tidak bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri. Benar, serahkan tambang batu roh. Bab 1272. Zeke mencibir. Bagaimana jika aku menolak? Kalau begitu kami akan membunuhmu dan merebut tambang batu roh, teriak orang banyak. Jadi bagaimana jika kamu berada di kelas raja? Kamu juga manusia. Dengan begitu banyak prajurit yang kuat di sini, kami bisa membuatmu lelah. Sekarang setelah kamu mencapai kelas raja,
tambang batu roh tidak ada gunanya untuk kamu lagi. Jangan paksa kami untuk bersikap keras padamu. Zeke tertawa. Tangguh. Aku ingin melihat seberapa tangguh kamu hari ini. Brengsek. Kau keras kepala seperti bagal. Bunuh dia. Tambang batu roh membuat kelompok prajurit ini terlihat merah saat mereka bergegas untuk membunuh Zeke terlepas dari konsekuensinya. Mencengkeram pedang Raja Naga, Zeke berdiri tegak di pembukaan gua dengan tatapan penuh tekad. Segera, mereka bentrok dan terlibat dalam pertempuran sengit. Di tengah pedang yang berkedip dan bilah yang berdenting, darah tumpah kemana-mana. Pertempuran mereda hanya dalam 10 menit. Pada saat ini, gunung mayat setinggi 4 meter telah menumpuk di pembukaan gua, benar-benar menghalangi pintu masuk. Darah berkumpul menjadi aliran kecil yang berdegup lembut. Bahkan para penyintas dipenuhi luka, dan tidak ada yang berhasil selamat. Sementara itu, Zeke masih berdiri tegak dan bangga, tanpa luka di tubuhnya, napasnya stabil. Tapi bila pedang Raja Naga di tangannya sudah penyok. Adegan neraka membuat orang-orang yang selamat bergidik dan mendorong mereka ke ambang kehancuran. Seseorang di kelas Raja jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Sebelumnya, Zeke dengan mudah menyingkirkan ribuan ahli. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekatinya, karena mereka semua terluka oleh bilah pedangnya. Zeke perlahan mengalihkan pandangannya dari kematian ke mereka. Mereka semua sangat ketakutan sehingga mereka mundur dan melarikan diri. Setelah mereka berbalik, mereka menemukan bahwa tentara rahasia telah mengepung mereka tanpa mereka sadari. Para prajurit mengarahkan senjata mereka ke arah mereka. Dengan sejumlah besar senjata yang diarahkan ke mereka, mustahil bagi mereka untuk menembus pengepungan. Gedebuk, gedebuk. Satu demi satu, musuh yang selamat berlutut di depan Zeke. Marsekal Agung, kami ingin menyerah padamu. Kami akan melakukan apapun untukmu, bahkan mati. Tolong biarkan kami bergabung denganmu, Marsekal Agung. Kami menunggu keputusanmu, Great Marshal, Raum Wolfsgrid. Mereka yang menyerang negaraku akan dihukum tidak peduli seberapa jauh mereka. Jawab Zeke. Membunuh mereka, membunuh mereka. Raungan gemuruh mengguncang bumi. Suara tembakan tak henti-hentinya, disertai dengan jeritan dan ratapan, memenuhi udara. Para penyintas seperti kehilangan akal saat mereka berlari ke arah senjata, mencoba melarikan diri. Mereka lebih suka menghadapi peluru daripada marsekal besar. Tembakan berlangsung lebih dari setengah jam sebelum akhirnya berhenti. Puluhan ribu musuh jatuh ke tanah, mati. Darah mewarnai semuanya menjadi merah sementara bau tembaga darah memenuhi udara. Keserakahan serigala mengangkat bendera perlahan. Marsekal Agung, semua musuh yang menyerang rahasia telah dimusnahkan sepenuhnya. Baiklah. Zeke menganggukkan kepalanya sedikit. Ikut denganku, keserakahan serigala. Ya Pak. Keserakahan serigala mengikuti Zeke ke dalam gua. Kelima Archdukes masih tidak sadarkan diri. Keserakahan serigala tersentak. Zeke, bagaimana mereka bisa masuk? Maaf aku gagal mengamankan lubang gua. Zeke menggelengkan kepalanya. Itu bukan salahmu. Seharusnya ada lorong tersembunyi di gua ini, tempat mereka mungkin masuk. Sebenarnya, awalnya ada 6 Archduke. Tapi, pemimpinnya, seorang Archduke Platinum, berhasil melarikan diri. Oh, masih ada Archduke Platinum. Keserakahan serigala bertanya, apakah Anda tahu siapa itu? Aku tidak yakin sekarang. Namun, hanya ada beberapa Archduke Platinum di Rahasia, jadi cepat atau lambat aku akan menemukannya. Zeke menambahkan. Ngomong-ngomong, kekuatan hidup kelima Archduke ini rusak. Bawa mereka ke ruang Cygnus dan interogasi mereka. Bab 1273. Anggap saja. Keserakahan serigala segera membuat bawahannya menyeret 5 Archdukes. Pintu batu telah dibuka oleh Platinum Archduke yang telah melarikan diri, sehingga mereka berdua memasuki mausolem dengan lancar. Begitu mereka melangkah ke dalamnya, aliran energi spiritual yang kuat segera menyambut mereka. Semakin dalam mereka masuk, semakin kuat energi spiritualnya. Mereka tidak bisa membantu tetapi berjalan lebih cepat. Namun, mereka menemukan 2 mayat di tengah jalan. Kedua tubuh telah menjadi mumi. Mereka mengenakan seragam militer rahasia dengan senapan kuno rahasia tersampir di bahu mereka. Ekspresi di wajah Zeke dan Wolfsgrid berubah suram. Sungguh aneh menemukan 2 mayat mumi tentara rahasia di dalam mausolem kekaisaran ini, yang telah disegel selama ribuan tahun. Setelah keserakahan serigala mempelajari mayat-mayat itu sebentar, dia berbisik,
Zeke, apakah kamu memperhatikan bahwa tubuh ini terlihat seperti dia berlari keluar dari gua sebelum dia mati? Ya, kau benar. Zeke menganggukkan kepalanya. Dia menatap jauh ke dalam gua. Ada tambang batu roh di kedalaman gua. Masuk akal bahwa mereka harus berlari menuju tambang. Jadi mengapa mereka ingin lari keluar dari gua? Keserakahan serigala, periksa penyebab kematian mereka. Keserakahan serigala berjongkok dan mulai memeriksa mayat-mayat itu. Segera, dia menemukan peluru di bagian belakang tubuh Zeke. Dia tertembak di punggung dan mati. Juga, peluru ini adalah peluru yang khusus digunakan oleh militer rahasia. Hah! Zeke menarik napas dalam-dalam. Tentara rahasia terbunuh oleh peluru rahasia. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ayo pergi. Zeke terus masuk lebih dalam ke gua dengan keserakahan serigala. Semakin dalam mereka masuk, semakin banyak tubuh yang mereka lihat. Terlebih lagi, mayat-mayat itu tampak persis sama dengan mayat-mayat yang baru saja mereka lihat sebelumnya, karena mereka semua mengenakan seragam militer rahasia, dan ditembak dari belakang dengan peluru yang sama. Bab 1273. Ketika mereka sampai di ujung gua, di mana istana bawah tanah makam kekaisaran berada, keduanya tercengang. Gunung mayat yang tingginya sekitar 5 atau 6 meter sebenarnya menumpuk di istana bawah tanah yang luas dan datar. Mayat mumi ini semuanya adalah tentara rahasia. Setelah inspeksi, mereka menyadari bahwa semua tentara ditembak dan dibunuh oleh peluru rahasia. Setidaknya ada puluhan ribu dari mereka. Keserakahan Zeke dan Wolf merasakan sakit yang tajam di dada mereka. Brengsek. Mengapa puluhan ribu tentara rahasia mati di tempat ini tanpa alasan? Mereka bahkan tertembak peluru rahasia. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Keserakahan serigala tidak tahan melihat pemandangan seperti itu, jadi dia berbalik dan membanting tinjunya ke dinding batu. Sial. Aku harus mencari tahu kebenarannya di sini bagaimanapun caranya. Mungkinkah? Terengah-engah, Zeke tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat memindahkan beberapa tubuh menjauh untuk membersihkan sebidang tanah. Setengah tersembunyi di tanah adalah beberapa potong batu roh dewasa. Ini adalah tambang batu roh. Zeke terkesiap. Saya mengerti sekarang. Keserakahan serigala bertanya dengan penuh semangat, apakah kamu tahu siapa yang melakukan ini, Zeke? Pasti orang pertama yang menemukan tambang batu roh ini, kata Zeke. Apa yang membuat Anda berpikir begitu? Wallsgrid bertanya. Orang pertama yang menemukan tempat ini melihat bahwa tambang batu roh belum matang, jadi dia mulai membunuh puluhan ribu tentara rahasia dan menggunakan darah dan daging mereka untuk memelihara tambang ini, Zeke menjelaskan. Agar tidak ditemukan oleh orang luar, dia juga menggunakan kunci kode sandi dan pintu batu untuk menutup tempat ini. Betapa jahatnya orang itu. Bajingan. Keserakahan serigala menggertakkan giginya, matanya merah semua. Fakta bahwa seseorang benar-benar membunuh tentara rahasia untuk tambang batu roh sungguh keterlaluan. Perhatian, Jenderal Cosmopolis, perintah Zeke. Keserakahan serigala berdiri untuk perhatian. Jenderal Cosmopolis, keserakahan serigala, siap melayani Anda, Tuan. Kamu sekarang ditunjuk sebagai orang yang bertanggung jawab atas kasus ini. Cari tahu identitas para prajurit ini dengan cara apapun. Kamu diberikan otoritas tertinggi untuk menemukan pelaku sebenarnya dan dapat membuat keputusan apapun sebelum memberi tahu aku. Zeke menyatakan. Ya Pak. Jawab keserakahan serigala. Tiba-tiba, ada suara yang datang dari walkie-talkie Wallsgrid. Apa masalahnya? Wallsgrid bertanya. Jenderal, ada seorang lelaki tua yang mencoba masuk ke mausolem kekaisaran, jawab pria itu. Bab 1274. Keluarkan dia dari sini, perintah Wallsgrid. Jenderal, pria itu menolak untuk bekerja sama dan bahkan menyerang kita. Orang ini agak tidak biasa, jadi kita tidak bisa membawanya pergi dengan paksa, jawab pria di walkie-talkie itu. Hah! Keserakahan serigala segera menjadi waspada. Tidak biasa. Apakah dia teman atau musuh? Dia tampak seperti orang tua rahasia biasa. Namun, dia pandai tinju militer, dan levelnya adalah master. Dia seharusnya senior, jadi kita. Pria itu terdiam. Keserakahan serigala mendapatkan kembali ketenangannya. Aku akan keluar sekarang. Tahan dia di sana. Kemudian, dia menatap Zeke. Aku akan keluar untuk melihat-lihat, Zeke. Dengan tinju militer tingkat masternya, dia sebanding dengan seorang archduke. Dia seharusnya seorang prajurit veteran. Zeke juga penasaran, jadi dia berkata,
ayo pergi dan melihat bersama. Sangat jarang melihat seseorang yang bisa mencapai kekuatan seorang Archduke hanya dengan berlatih tinju militer. Seorang ahli biasa perlu berlatih setidaknya 3 jenis gerakan sebelum mereka bisa mencapai kelas Archduke. Zeke hanya tahu satu orang yang mencapai kelas Archduke hanya dengan berlatih satu jenis gerakan, dan itu adalah Ares, yang sedang berlatih seni sihir Ares. Pasangan itu segera datang ke pembukaan gua. Seorang lelaki tua yang basah kuyup berlutut di depan gua, berdoa dengan lilin di tangannya. Ada setumpuk sesaji dan lilin di depannya saat dia menggumamkan sesuatu. Beberapa tentara berdiri dengan waspada di samping lelaki tua yang lusuh itu, yang menutup mata terhadap mereka. Keserakahan serigala menghampirinya. Tuan, kepada siapa Anda memberi hormat? Orang tua itu mengabaikan keserakahan serigala, sambil terus bergumam pelan dengan lilin di tangannya. Keserakahan serigala menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan cermat, tetapi dia tidak mengerti apa yang dikatakan lelaki tua itu sama sekali. Sedangkan Zeke menjadi bersemangat. Dia berada di kelas raja, dan panca inderanya jauh lebih sensitif daripada orang biasa. Oleh karena itu, dia mengerti pidato yang diucapkan lelaki tua itu. Apa yang dikatakan orang tua itu adalah, nikmati persembahannya, sobat. Beristirahatlah dengan tenang. Dia memberi penghormatan kepada teman-temannya di sini. Mungkinkah teman-temannya adalah puluhan ribu tentara yang mayatnya ditemukan di mausolem kekaisaran? Orang tua itu tahu identitas para prajurit itu, dan mungkin dia juga tahu siapa yang membunuh mereka. Mendekati pria tua itu, Zeke berjongkok di sampingnya. Tuan, bisakah Anda memberitahu saya jika Anda memberi penghormatan kepada jiwa puluhan ribu tentara? Mengapa mereka mati di sini? Siapa yang membunuh mereka? Namun, lelaki tua itu tetap acuh tak acuh dan terus menyalakan lilin. Melihat sikap acuh tak acuhnya, keserakahan serigala menjadi marah dan ingin menggunakan kekuatan, tetapi Zeke memberinya pandangan untuk menghentikannya. Dia tahu bahwa orang tua ini bukan orang biasa. Karena itu, mereka berdua hanya berdiri di samping dan diam-diam menyaksikan lelaki tua itu memberi hormat kepada teman-temannya. Segera, lelaki tua itu selesai dan perlahan bangkit. Dia melirik gua dengan penuh arti dan berkata dengan sungguh-sungguh, teman-teman, musuh kita telah datang kepadaku. Tunggu saja. Aku akan menawarkan kepalanya kepada kalian di sini dan sekarang. Kemudian lelaki tua itu mengarahkan pandangannya pada Zeke dan berkata, aku akan membunuhmu, atau kamu membunuhku hari ini. Tunjukkan gerakanmu. Zeke bingung sekaligus. Menilai dari apa yang dikatakan orang tua itu, akulah pembunuhnya. Puluhan ribu tentara di mausolem kekaisaran mati di tanganku. Apakah kamu bercanda? Keserakahan serigala menjadi jengkel juga. Apakah kamu sudah pikun, Pak Tua? Dia terkenal sebagai pemimpin yang protektif. Tidak mungkin dia akan menyakiti rakyatnya sendiri. Saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana saya bisa salah? Kata orang tua itu dengan marah. Waktunya bagimu untuk mati. Orang tua itu menerkam Zeke untuk menyerang. Bab 1275. Keserakahan serigala dengan cepat melangkah maju untuk memblokir orang tua itu, tetapi Zeke memberinya pandangan untuk menghentikannya. Zeke ingin tahu apakah lelaki tua ini benar-benar berada di level master dalam tinju militer. Keduanya dengan cepat terlibat dalam perkelahian. Untuk menguji kekuatan lelaki tua itu, Zeke hanya menggunakan 10% dari kekuatannya dan seimbang dengan lelaki tua itu. Tinju militernya memang di tingkat master. Sungguh pria yang berbakat. Zeke memiliki ide untuk merekrutnya. Dia mencapai tingkat master hanya dengan berlatih tinju militer. Ditambah dengan bimbingan saya, dia kemungkinan akan menjadi prajurit kelas raja kedua di Rasia atau bahkan di dunia. Saat itu, Zeke mengerahkan setengah dari kekuatannya dan mengirim lelaki tua itu terbang. Pada akhirnya, lelaki tua itu tertanam di celah di antara bebatuan, tidak bisa bergerak. Katakan, siapa mayat mumi di mausolem itu? Mengapa Anda curiga bahwa sayalah yang membunuh mereka? Tanya Zeke. Berhentilah bermain bodoh. Orang tua itu meraung marah. Saya hanya memiliki kurangnya keterampilan saya untuk disalahkan atas ketidakmampuan untuk membalas rekan-rekan saya. Saya kalah, jadi bunuh saja saya. Zeke mengerutkan alisnya, merasa bermasalah. Dia bisa melihat bahwa lelaki tua ini menginginkan kematian. Yang terakhir lebih baik mati daripada mengatakan yang sebenarnya jika Zeke menginterogasinya. Ini adalah salah satu kacang yang sulit untuk dipecahkan. Orang tua itu masih berjuang, tetapi dia tidak bisa bergerak.
Melihatnya seperti ini, keserakahan serigala dan tentara yang tak terhitung jumlahnya tertawa mencemooh. Orang tua itu sangat malu. Aku belum pernah begitu dipermalukan dalam hidupku. Dia berteriak, bajingan, bunuh saja aku jika kamu berani. Aku lebih baik mati daripada dipermalukan. Kemudian, Zeke menatap Wolfsgrid. Menerima pesan itu, keserakahan serigala buru-buru menarik lelaki tua itu keluar dari celah di antara batu-batu itu. Begitu lelaki tua itu mendapatkan kembali kebebasannya, dia bergegas menuju Zeke lagi, yang kemudian tersenyum menghina dan dengan santai mengangkat tangannya untuk menamparkan lelaki tua itu. Memukul. Telapak tangannya mendarat di pipi kiri lelaki tua itu. Orang tua itu tersungkur ke tanah dan berguling-guling. Setelah tubuhnya berhenti berguling, dia meludahkan seteguk darah dan gigi patah. Arg! Aku benar-benar akan kehilangan akal. Ini memalukan. Ini benar-benar memalukan. Aku, seorang archduke tua dan bermartabat, sebenarnya telah ditampar wajahnya oleh seorang pemuda. Ini benar-benar memalukan. Sayangnya, saya tidak bisa mengalahkannya. Merasa marah, lelaki tua itu berbalik untuk pergi. Jangan menyesal karena tidak membunuhku sekarang. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu sendiri. Berhenti di sana. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja setelah menantang otoritas pemimpinku? Apakah kamu tahu siapa dia? Wolfsgrid berteriak untuk menghentikannya pergi. Dia tidak lain hanyalah Marsekal Agung. Apa hebatnya itu? Balas orang tua itu. Oh, dia masih memiliki keberanian untuk menyerang Zeke meskipun mengetahui identitasnya. Sungguh pria tua yang berani. Karena kamu tahu identitasnya, jawab pertanyaannya sekarang, kata keserakahan serigala. Bah, bunuh aku jika kamu punya nyali. Aku tidak percaya kamu memiliki keberanian untuk menanyakan yang sebenarnya. Kamu hanya bermain bodoh, bukan? Tidakkah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Selesai. Tegur lelaki tua itu sebelum pergi. Keserakahan serigala sudah kehabisan akal. Zeke, orang tua ini adalah orang tua bodoh yang keras kepala yang tidak pernah mendengarkan. Tidak mudah membuatnya bicara. Zeke menarik napas dalam-dalam. Setiap orang punya titik lemah. Temukan kelemahannya, dan dia akan menyerah. Ayo, ikuti dia. Keserakahan serigala segera menghentikannya. Kenapa kita berkeliaran dengan seorang lelaki tua daripada mengawasi tambang batu roh, Zeke? Temukan titik lemahnya, dan tangkap dia. Ayo pergi, jawab Zeke. Mereka berdua mengikuti pria tua itu.